Perkenalkan, nama saya Utudawati Ningsih dari S1 Kebidanan IK Baktiwiyata. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan seorang narasumber tentang pelayanan kesehatan. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juliana Ananda Putri, mahasiswa dari Stikes Pamenang, Prodi S1 Administrasi Kesehatan, umur saya 22 tahun. Baik, untuk Mbak Juliana siap untuk saya wawancarain ya Mbak? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menurut pendapatnya Mbak tentang kondisi pelayanan kesehatan masyarakat saat ini? Kondisi pelayanan kesehatan yang saya temui saat ini, mungkin tenaga kesehatannya yang masih kurang, atau biasanya juga di pengobatan atau obat-obatan yang masih kurang lengkap. Nah, kalau terkait tenaga kesehatan yang masih kurang itu bukan jumlah SDM-nya, tetapi juga kompeten dalam bidangnya. Misalnya ada lulusan dari gizi, tapi dia merangkap jabatan menjadi administrasi kesehatan, sehingga mereka mempelajari ilmunya itu dari awal dan tidak sesuai dengan jurusan pada saat kuliah. Oh, jadi begitu ya Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua ini, apa masalah utama yang Anda lihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Anda sendiri? Mungkin karena tugas pokok dan fungsi dari SDM kesehatannya yang merangkap-rangkap, jadi untuk memaksimalkan pelayanan umum apabila ada masyarakat yang berobat itu masih belum maksimal. Kayak tidak tertata begitu ya Mbak? Iya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini, apa harapan Mbaknya untuk perubahan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah Mbaknya ini sendiri? Mungkin dari segi SDM-nya yang belum kompeten itu ditingkatkan lagi. Terus dari SDM yang masih gaptek itu untuk belajar terus mengenai kan sekarang sudah menggunakan rekam medis elektronik atau Simbus itu. Nah, otomatis memaksimalkan, harusnya pelayanannya itu bisa dimaksimalkan, tetapi masih terdapat antrian-antrian yang masih panjang. Terus banyak SDM yang usianya sudah tua, tetapi mereka enggan untuk belajar dengan alasan mereka sudah tua terkait umurnya. Padahal belajar itu tidak menjadi batasan untuk mereka terus mengembangkan hal tersebut karena tuntutan pekerjaan. Jadi mereka yang tua-tua ini mengandalkan yang muda-muda saja. Iya. Nah, Mbaknya ini kan sebagai mahasiswa administrasi kesehatan ya, bagaimana pandangan Mbaknya mengenai keterjangkauannya biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat saat ini? Untuk tarif yang menurut saya yang telah ditetapkan itu masih tergolong terjangkau, karena masyarakat dengan berobat, kan ada yang menggunakan BPJS. Nah, mereka berobat itu dengan gratis. Cuman terkadang tuh masyarakat masih, misalkan BPJS-nya ternyata bisanya diklaim atau di vaskes yang sudah ditetapkan. Nah, mereka periksa di beda vaskes. Nah, itu tidak bisa, mereka harus bayar. Kadang seperti itu yang menjadi kendala mereka. Nah, untuk penggunaan BPJS untuk rawat inap sendiri ini apa ada batasannya ya Mbak? Setahu saya ada, tetapi dari instansi kesehatan masing-masing itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, menurut Anda jika ada yang harus diperbarui dalam pelayanan kesehatan, menurut Anda itu apa Mbak? Mungkin dari segi pelayanan SDM-nya, terus sarana prasarana, kemudian pengetahuan masyarakat lebih diedukasi lagi untuk mengenai klaim BPJS tersebut. Itu sih. Baik, untuk pertanyaannya semua sudah saya tanyakan ya Mbak Juliana. Saya berterima kasih karena Anda telah mau saya wawancarai. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit. Baik, di sini saya telah bersama dengan narasumber yang kedua, seorang mahasiswi dengan Mbak siapa Mbak? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ineka Arsita Kristina Putri dari Prodi
PGSD Universitas Nusantara PGRI Kediri. Umur saya 21 tahun. Baik, untuk mbaknya siap saya wawancarai terkait pelayanan kesehatan di wilayah mbaknya sendiri, nggih? Iya, siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini bagaimana menurut Anda tentang kondisi pelayanan kesehatan masyarakat pada saat ini? Menurut saya pelayanan kesehatan di masyarakat di wilayah saya itu sudah cukup baik, namun ada juga beberapa wilayah yang ada Kediri itu fasilitasnya ya yang mungkin kurang memadai, dan juga obat-obatannya itu terkadang masih kurang. Dan yang terakhir itu ada pelayanan dari tim kesehatannya juga kurang responsif dalam menangani pasiennya. Untuk masalah utama yang Anda lihat dalam pelayanan kesehatan ini apakah ada, Mbak? Mungkin untuk masalah utama di daerah saya itu terdapat pada fasilitas yang mana sering saya jumpai itu antriannya panjang, namun tidak ada kursi yang bisa ditempati atau fasilitas yang bisa dipakai. Terus yang kedua itu ada alat medisnya itu kurang lengkap, sehingga kalau ada penyakit yang sekiranya cukup membutuhkan alat medis yang tertentu itu harus dirujuk ke rumah sakit lain gitu. Nah, untuk harapan Anda sendiri terhadap perubahan dalam pelayanan kesehatan di wilayah Anda itu apa, Mbak? Ya, itu tadi terkait dengan fasilitas dan juga alat-alat medisnya itu lebih dilengkapkan gitu. Nah, untuk pandangan Anda mengenai keterjangkauan biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar itu bagaimana? Untuk itu mungkin menurut saya sudah terjangkau ya, karena sebagian besar masyarakat kan juga sudah mempunyai BPJS, yang mana itu sebagian besar biaya kesehatan kan juga sudah tercover dalam BPJS begitu. Baik. Nah, ini untuk pertanyaannya semua sudah saya tanyakan. Saya sangat berterima kasih kepada Mbak Ineke telah bersedia untuk saya wawancarai. Nah, sekarang saya pamit undur diri. Terima kasih ya, Mbak.